Selamat siang, hari ini hari Kamis 23 November 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid 1300 watt. Ini pesanan dari saudara Usin. Saudara Usin di Tangerang, Banten ya, di Banten. Ya, untuk tampilan depan seperti ini. Kita lihat dulu di atas ini ada beberapa instrumen. Yang pertama ini adalah indikator input PLN. Jadi nanti apabila PLN sudah masuk ini akan menyala. Lalu di sini ada indikator input PLTS. Ini nanti apabila inverter sudah on atau PLTS atau inverter sudah on maka ini akan menyala. Lalu di sini ada wattmeter. Ini nanti akan menunjukkan tegangan, arus dan beban yang digunakan. Dan di sini ada baterai capacity. Baterai capacity menunjukkan kapasitas atau sisa tegangan dari baterai kita. Kemudian di bawah sini ada selektor. Ini untuk memilih mode ya. Pertama di tengah ini auto, di kanan PLTS, di kiri PLN. Untuk mode auto ini prioritasnya adalah PLTS, jadi nanti akan terus-menerus menggunakan PLTS atau menggunakan inverter sampai baterai berkurang di bawah 30% dari kapasitasnya, kurang lebih 30% di tegangan 22,6 volt. Oke. Nanti apabila baterai sudah di bawah 22,6 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan dan listrik akan berpindah menggunakan PLN. Nanti ketika baterai sudah terisi charging oleh panel surya di atas 70%, kurang lebih 70% di tegangan 26 volt, maka inverter akan dinyalakan kembali dan otomatis beban akan di backup oleh inverter kembali. Seperti itu. Kalau kita menggunakan mode PLN seperti ini misalnya, nah ini akan menggunakan PLN secara terus menerus dan PLTS atau inverter akan membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Seperti itu. Kemudian apabila menggunakan mode PLTS maka akan terus menerus menggunakan PLTS sampai baterai habis ya. Ketika baterai habis otomatis juga akan switch ke PLN. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat di bagian dalam. Kita lihat dulu, ini ada inverternya, ACC, ATS, LED, ini trafo. Kita dari paling bawah dulu. Ini ada beberapa terminal. Paling kiri ini ada input dan output. Input ini nanti yang dihubungkan dengan sumber dari PLN ya, sebelum screen di rumah. Kemudian untuk output nanti yang dihubungkan ke beban atau instalasi listrik di rumah. Kemudian di sebelah kanan ada input baterai dan panel surya. Untuk baterai menggunakan sistem 24 volt DC ya, menggunakan sistem 24 volt DC. Pemasangan tidak boleh terbalik, plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Begitu juga dengan panel surya, sama menggunakan sistem 24 volt DC. Pemasangan tidak boleh terbalik. Oke, di atasnya ada MCB baterai, PA protektor untuk proteksi beban atau arus lebih atau tegangan arus di atas atau di bawah atau akan diproteksi ya, artinya apabila arusnya berlebihan akan diproteksi, tegangannya over atau under nanti akan diproteksi juga. Lalu ada MCB output, MCB WV dan arrestor. Arrestor ini untuk proteksi sambaran petir dari panel surya. Oke, untuk menyalakan nanti pertama kali adalah MCB baterai, baru dilanjutkan PV dan output. Ya, untuk mematikan silakan ini boleh bolak-balik. Tapi yang terakhir ini ya, ini pertama dinyalakan dan terakhir dimatikan. Seperti itu ya. Sebelum MCB PV naik, ini harus sudah naik dulu. Oke, langsung saja kita atas, kita nyalakan dulu. Oke, kita naikkan dulu MCB baterainya ya. Seperti ini. MCB baterai sudah naik. Tegangan baterai kita adalah 26 volt ya saat ini. Dan baterai 26 volt. Kita lihat inverter sudah menyala ya, ditanda dengan LED merah di sini sudah menyala. Kemudian di PA protektor sendiri tertera tegangan output 225 volt. Kita lihat di depan. Oke, kita naikkan dulu MCB outputnya. Untuk output ini kami hubungkan dengan kipas ya di sini. Banyak sudah on. Kita lihat di depan. Indikator inverter sudah menyala, PLTS. Kemudian di sini wattmeter juga sudah menyala. Di wattmeter
paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output 223 volt. Di bawahnya yang warna kuning adalah beban ya. Beban kipas saat ini kurang lebih 40 watt. Kemudian di bawahnya ada suhu. Di sebelah kanan paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya lagi timer, bawahnya lagi total konsumsi daya dan atau power factor. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba berikan input PLN. Input PLN sudah masuk, kita switch ke PLN dulu. Nah, terlihat ya perbedaannya. Ini PLN, sebentar kita setting dulu supaya mohon maaf tadi kami setting ulang ya untuk tegangannya, kami naikkan sedikit supaya nanti terlihat perbedaannya dengan PLN ya. Ini saat ini masih PLTS, kita switch ke PLN. Nah, ini PLN 220 volt. Nah, ini untuk PLTS 225 volt. Jadi supaya terlihat perbedaannya ya, jadi kami naikkan sedikit tegangan untuk PLTS-nya. Oke, kita ulang lagi untuk tesnya ya. Saat ini modenya auto prioritasnya adalah PLTS. Kita coba switch ke PLN. Nah, 221 volt adalah tegangan dari PLN ya. Artinya tegangan PLN lebih rendah di sini. Atau kita lihat di sini ada indikator warna merah menyala, artinya kita sedang berada di mode PLN ya. Kita coba switch ke PLTS lagi. Nah, untuk PLTS ini mati ya. LED merah di sini mati indikatornya. Untuk menyala seperti ini adalah PLN. Oke. Kita modenya saat ini adalah auto ya. Kita coba turunkan kapasitasnya di bawah 22,6 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitas baterai. Kita turunkan coba. Nanti PLTS akan padam dan berpindah ke PLN secara otomatis. Nah, di bawah 22 ya. Di bawah 22,6 volt PLTS padam, otomatis berpindah menggunakan PLN. Beban tetap menyala. Tidak ada masalah ya. Seperti itu. Nanti ketika sudah charging, baterai sudah charging di atas 26 volt. Di atas 26 volt nanti akan dinyalakan kembali. Kita coba, kita naikkan tegangannya 26 volt ya. Nah, di atas 26 volt atau kurang lebih 80% dari kapasitas baterai, maka inverter akan dinyalakan kembali seperti ini. Oke, kita tes ke mode PLN ya. Sekarang mode PLN seperti ini, outputnya adalah menggunakan PLN. Jadi nanti ketika suatu listrik PLN padam, maka output tetap akan menyala karena langsung di backup oleh PLTS. Kita coba matikan dulu untuk input dari PLN. Nah, PLN padam otomatis di backup oleh PLTS ya. Beban tetap menyala. Kita lihat perbedaan tegangannya. Ketika PLN menyala lagi, maka otomatis berpindah ke PLN lagi seperti ini. Oke, otomatis berpindah ke PLN lagi. PLTS adalah menjadi backup. Oke, untuk secara fungsi normal ya, tidak ada kendala, auto maupun PLN mode backup. Mode PLN ini juga disebut dengan mode backup. Tadi sudah kita tes, sudah normal. Untuk mode PLTS seperti ini terus menerus menggunakan PLTS ya. Kita sampai baterainya habis. Nah, kita coba misalnya kondisi baterai sekarang sudah habis di bawah 30% ya, di bawah 22,6 volt. Nah, otomatis PLTS padam dan listrik menggunakan PLN. Kemudian listrik PLN padam seperti ini. Nah, maka otomatis semuanya padam ya, beban juga mati, tidak ada sumber dari kedua tadi. Nah, kita bisa nyalakan secara manual dengan switch PLTS seperti ini. Nah, kita switch PLTS, otomatis inverter akan menyala. Kita tunggu sebentar. Nah,
beban juga sudah menyala. Ini digunakan untuk dalam kondisi darurat saja, misalnya malam hari butuh penerangan. Ini tidak disarankan digunakan terus-menerus ya, karena akan menguras kapasitas baterai sampai benar-benar habis. Oke, untuk tes fungsi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke tes load atau tes beban. Kita akan berikan beban sampai kapasitas maksimalnya yaitu 1300 watt. Apakah inverter ini benar-benar mampu atau tidak? Oke, untuk mentesnya sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.